Omahku memoriku. Ini adalah mini museum. Nah, ini yang di dalam kaca ini adalah miniatur rumah aslinya ini dulu. Jadi dulu bentuk rumahnya semacam kayak gini sebelum terkena awan panas atau terkena erupsi. Nah, kalau untuk lantai dan dindingnya ini adalah masih bangunan lamanya dulu. Tapi kalau untuk atapnya ini sudah dibina baru. Nah, dan yang di sebelah kiri itu adalah tulang sapi. Nah, jadi dulu mayoritas warga sekitar sini adalah peternak sapi atau penghasil susu perah itu. Ini bisa bergeser dalam. Adalah gamelan. Jadi gamelan ini dulunya juga pernah dipakai karena kampus ini sebelum terkena erupsi itu sudah menjadi desa wisata seperti kayak Sanggar Tari. Awas ya, kepala. Nah, jadi untuk kampung atau perumahan sekitar sini itu baru terkena asapnya ini. Belum lavanya belum, tapi baru terkena awan panasnya ini. Nah, kalau di sini ini disebut dengan awan panas kudus gembel karena seperti itu. Kudus gembel. Nah, jadi baru terkena awannya aja, belum lavanya belum. Oh, ini berarti ini nggak terkena ini ya lava gitu. Lavanya enggak. Nah, kalau untuk ini foto ini adalah proses evakuasi 2 orang yang ada di dalam bunker itu. Ini waktu erupsi yang 2006. Nah, jadi ini proses evakuasinya. Nah, kalau untuk ini adalah foto bunker tadi ini sebelum terkena erupsi. Jadi kalau pas setelah nampak Merapinya kita benar-benar di depan Merapinya. Ini sebelum terkena erupsi. Jadi dulu masih banyak pepohonan. Nah, kalau yang di bawah ini pasca bunkernya tertimbun dan 2 orang yang ada di dalam itu belum sempat dievakuasi. Nah, sekarang kita berada di sini kurang lebih 8-10 km dari titik puncak Merapi. Nah, kalau tadi bunker sama tempat Mbah Marijan itu cuma di sini. Nah, kurang lebih 4-5 km dari titik puncak. Nah, kalau ini adalah KRB. Ini kawasan rawan bencana. Dulu sebelum erupsi yang 2010 itu cuma sampai sini aja. Tapi setelah erupsi yang 2010 sekarang berkembang menjadi 15-20 km. Karena waktu erupsi yang 2010 yang banyak menjadi korban adalah orang-orang yang di bawah sini. Nah, karena waktu itu awan panas diprediksi nggak bakalan sampai bawah sini. Tapi nggak tahunya waktu erupsi terjadi, nah, awan panas sampai sekitaran sini. Jadi untuk warga yang di bawah sini itu belum sempat ada evakuasi. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang di bawah sini. Nah, dan kalau semisal erupsi Merapi terjadi erupsi itu ada 2 macam. Ini ada asapnya yang ke bawah kayak gini, ada juga asapnya yang langsung naik ke atas. Nah, ini sama-sama berbahaya, tapi untuk yang paling berbahaya kalau asapnya ke bawah. Karena ini kalau misal sampai ke 20 km itu cuma hitungan detik aja. Detik lah. Nah, kalau malam hari bisa nampak macam ini lepas malam. Nah, kalau ini ada jam erupsi. Jadi jam ini pada 5 November 2010 sebagai bukti kalau rumah ini terkena asap panas tepatnya jam 12:04. Waktu itu malam hari. Jadi kalau di sini jam 12 malam, di tempat Mbah Marijan tadi itu sudah jam 6 sore. Nah, ini ada mobil APBI tadi sama rumah Mbah Marijan setelah terkena erupsi. Jadi Merapi itu dulu terjadi erupsi besar 2006 sama 2010. Jadi untuk yang 2010 itu untuk wilayah sini yang banyak menjadi korban adalah di tempatnya Mbah Marijan. Nah, karena Merapi pernah terjadi 2006 terjadi erupsi besar, tapi Mbah Marijan nggak mau himbau warganya suruh ke bawah. Nah, jadi itu terjadi erupsi besar, tapi cuman ada 2 orang korban yang ada di dalam bunker itu. Jadi waktu erupsi yang 2010 itu untuk warga masih susah diajak turun, karena waktu itu Mbah Marijan nggak turun, jadi banyak warga yang berkeyakinan semua warga dan keluarga Mbah Marijan udah dihimbau Nah, 2010 itu hujan abunya sampai pusat kota Jogja. Nah, ini di Jogja itu abunya sampai kayak gini. Kalau yang di bawah ini adalah di Jalan Magelang, ini jalan yang menuju ke Borobudur. Jadi waktu erupsi yang 2010 akses jalan Magelang Jogja itu sempat terputus karena ada material yang sampai di tengah jalan, ada juga akses jembatan yang sampai terputus.
sama minta Allah. Sama tingkat. Nafas ada. Nah, kalau ini adalah proses evakuasi para korban. Jadi dulu proses evakuasinya sebelum ada ambulan menggunakan bak terbuka semacam ini, karena waktu itu masih dalam keadaan yang darurat. Nah, kalau untuk yang di bawah ini adalah rumah Mbak Marijan sebelum sama sudah terkena erupsi. Rosok. Nah, kalau di ujung sini ini adalah proses pemakaman massalnya. Jadi waktu itu para korban dijadikan satu liang lahat seperti ini, karena wajahnya udah nggak bisa kenali lagi karena sebagian ada yang terbakar. Jadi cuma dikasih tanda dari kampung mana mereka ditemukan. Nah, tapi meski dijadikan satu liang lahat, tetap dikasih nisan satu-satu. Namanya ya Mas? Kalau namanya tidak dikasih, kalau sudah nggak bisa dikasih lagi. Nisannya aja. Misalnya ada nama dari kampung mana mereka ditemukan. Saya minta pamit untuk mengungsi dan mendapat pamit beserta wis ora susah sudah saya ketahuan ayam jawabnya sambil saya ketahuannya ayam dia berfungsi. Nah, kalau untuk yang ruangan ini dulunya adalah dapur, jadi banyak peralatan memasak yang kena awan panas. Ini juga ada dispenser yang sampai meleleh. Oh, apa ya? Antara anjing sama kambing atau apa? Ada dispenser yang sampai kayak iya, dari plastik sampai kayak Ini dispenser. iya. Jadi yang ini adalah yang berbahan dari plastik. Nah, tapi ada juga yang berbahan dari kaca itu sampai meleleh. Nah, ini gelas kaca sampai meleleh. Ini baru terkena asapnya sebelum lamanya. Jadi panasnya kurang lebih hampir 400 derajat lebih. Tapi waktu itu ada yang masih bisa bertahan dari awan panas itu sampai sekarang. Ini Marina ini nanti bertahan. Marina masih bertahan ya sekarang ya. Marina. Dan di bawah ini adalah abu vulkanik asli waktu erupsi yang 2010. Kalau kita lihat ini kelihatannya lembut, tapi kalau di bawah kasar kalau kelihatannya tajam. Iya iya. Pasar ya Mas. Iya. Ini juga bisa dibuat skincare, bikin wajah makin hancur. Betul. Kalau itu betul. Nah, kalau untuk yang di atas ini adalah proses evakuasinya dulu. Jadi dulu proses evakuasinya harus menggunakan mobil Kopasus kayak gini. Sebab kalau menggunakan mobil ban biasa banyak bisa pecah karena keadaan namanya panas. Nah, ini mobil-mobil kayak gini yang bawa itu makin pecah ya pakai gitu. Nah, ini yang sebelah kiri atas ini adalah waktu erupsi yang 2021 masih baru-baru ini. Jadi Kembang Merapi itu masih aktif, jadi hampir setiap hari dia ada Tahun lalu berarti. Iya. Nah, kalau yang ini gambaran ini pasca terjadinya banjir lahar ini. Jadi air hujan yang membawa material dari erupsi Merapi. Nah, ini ada akses jembatan yang sampai terjebak. Akhirnya airnya meluap ke Merapi. Ini di Jalan Magelang di Kali Putih. Ya, ini di area Muntilan itu. Nah, ini kita yang terakhir, ini kita ke trek airnya.
Kalau misalnya mau cari penapi atau Kayu. Masih ya.